your goal is not enough. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Nah, hari ini akan saya lanjutkan video pembelajaran saya. Tolong kalian simak baik-baik video pada hari ini. Hari ini akan saya lanjutkan video pembelajaran saya tentang matematika. Ya, hari ini akan saya bahas pembelajaran di bab 2, yaitu tentang operasi hitung bilangan cacah. Adapun kompetensi dasar yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Oke, mari kita bahas yang pertama tentang penjumlahan. Penjumlahan itu ada dua, yaitu dengan menyimpan dan tanpa menyimpan. Yang pertama akan saya bahas penjumlahan tanpa menyimpan. Di sini saya berikan contoh 2235 ditambah 4542 sama dengan, nah, kita mulai penyelesaiannya. Kita buat susun ke bawah biar lebih mudah. Jadi 2235 dan di bawahnya 4542. Nah, kita mulai menjumlahkan dari angka yang paling kanan, dari posisi yang satuan. Jadi 5 tambah 2 adalah 7. Kemudian baru kita bergeser ke sebelah kiri. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian 2 ditambah 5 sama dengan 7. Dan yang terakhir 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke, jadi hasil 2235 ditambah 4542 itu sama dengan 6777. Nah, di sini akan Bapak berikan tips. Ingat, jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Seperti ini. Jadi satuan dijumlahkan dengan yang satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kemudian jumlahkan mulai dari nilai tempat yang terkecil. Ya, posisi yang terkecil yaitu satuan, puluhan, dan seterusnya. Sekarang Bapak lanjutkan penjumlahan dengan cara menyimpan. Nah, sekarang saya berikan contoh angkanya 2275 ditambah 3486. Nah, sekarang kita buat penyelesaiannya. Seperti tadi kita buat secara menurun. Nah, ini ada beberapa tips untuk penjumlahan dengan menyimpan. Yang pertama, jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Sama dengan yang penjumlahan tanpa menyimpan tadi ya. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu satuan. Jadi 5 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi angka 11-nya tidak kita tulis dua angka sekaligus di bawah. Jadi angka yang satuannya kita tuliskan di bawah. Kemudian yang satu di tempat puluhan dan kita letakkan di atas. Nah, kemudian kita sekarang jumlahkan yang puluhan. Nah, kita jumlahkannya dari angka yang satu ini. Jadi 1 ditambah 7 dan ditambah 8, maka hasilnya 16. Sama seperti tadi, tidak kedua angkanya langsung ditulis, tapi hanya yang satuannya saja. Kemudian yang puluhannya kita letakkan lagi di atas, di angka yang sebelah kirinya. Jadi sekarang 1 tambah 2 tambah 4, maka hasilnya 7. Dan kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2275 ditambah 3486 sama dengan 5761. Sekarang Bapak lanjut materi pengurangan tanpa menyimpan. Di sini Bapak berikan contoh lagi biar kalian paham ya. Yaitu 4568 dikurangi 2243. Maka penyelesaiannya, ya biar lebih mudah kita buat
dengan cara bersusun. Nah, sekarang kita mulai. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Ingat, pengurangan maupun penjumlahan secara bersusun dikerjakan dari nilai yang memiliki tempat paling kecil, yaitu dari satuan. Atau lebih mudah diingat, dimulai dari paling kanan. Oke, sekarang kita lanjut. 6 dikurang 4 sama dengan 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya 4.568 dikurang 2.243 itu sama dengan 2.325. Nah, ini tipsnya ya, biar kalian ingat. Kurangi bilangan pada nilai tempat yang sama. Kemudian kurangi mulai dari nilai tempat terkecil. Saya lanjut. Sekarang pengurangan dengan cara meminjam. Di sini saya berikan contoh lagi biar kalian paham. Yaitu 5.547 dikurangi 2.839. Nah, kita lakukan penyelesaiannya dengan cara bersusun. Nah, kita mulai dari nilai yang menempati posisi terkecil, yaitu satuan. 7 dikurang 9. Nah, 7 ini tidak bisa dikurang 9 karena nilainya lebih kecil. Maka dari itu kita memakai sistem pinjam. Pinjam dari mana? Pinjam dari angka di sebelah kirinya. Nah, kita pinjam dari 4. Nah, jadi kita 4-nya ini kita coret. Dipinjam 1, maka sisa 3. Nah, satu angka yang dipinjam tadi kita letakkan di sebelah 7. Jadilah nilainya 17. Sekarang 17 dikurang 9. Sudah bisa. Hasilnya adalah 8. Kalau kita lanjut ke sebelahnya, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjut lagi. 5 dikurang 8. Nah, 5 ini tidak bisa dikurang 8. Maka dari itu kita pakai sistem pinjam lagi. Pinjam dari mana? Ya, pinjam dari angka di sebelah kirinya. Dari angka 5 di tempat ribuan ini. Nah, kita coret, dipinjam 1, maka sisa 4. Nah, 1 tadi kita letakkan di sebelah 5. Kemudian jadilah angka 15. Dan 15 ini bisa dikurang dengan 8, yaitu 7. Kemudian 4 dikurang 2, hasilnya 2. Jadi 5.547 dikurang 2.839 sama dengan 2.708. Sekarang kita lanjut materi selanjutnya, yaitu perkalian. Nah, perkalian ini ada dua cara. Yang pertama cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Yang akan saya bahas yang pertama cara bersusun panjang. Sini saya berikan contoh biar kalian paham. Tentukan hasil dari 56 dikalikan 8. Nah, ini penyelesaiannya dibuat secara menurun. Jadi angka yang pertama kita tuliskan dulu, kemudian angka yang kedua kita tuliskan di bawahnya. Dan letakkan angkanya sesuai pada tempatnya. 8 ini satuan, berarti diletakkan di bawah 6. Nah, yang pertama kita kalikan 8 dikali 6, maka hasilnya 48. Kemudian 8 dikali 5, tapi 5 ini kan 50-an, jadi 8 dikali 50 dapatlah 400. Tinggal kita tambah 8 tambah 0 8, 4 tambah 0 4, dan 4 ini tinggal diturunkan, dapatlah hasilnya 448. Jadi 56 dikali 8 sama dengan 448. Kemudian cara bersusun pendek. Ya, kita samakan aja angkanya 56 kali 8. Nah, sekarang penyelesaiannya. Nah, kalau cara bersusun pendek dia seperti ini. Pertama 8 dikali 6 kan hasilnya 48. Ya kan? Jadi hanya yang satuannya kita simpan di bawah angka 6 dan 8 ini. Kemudian angka puluhannya kita letakkan di atas 5 ini. Jadi ada angka puluhan di sini, angka 4 ya. Nah, baru kita kalikan lagi. 8 dikali 5
dapatnya 40. Ditambahkan tadi ada 4 di atasnya, jadi 40 tambah 4, maka dapatnya 44. Baru kita turunkan semuanya, 44. Jadi 56 dikali 8, maka hasilnya 448. Nah, silakan kalian pilih cara mana yang menurut kalian mudah untuk dikerjakan. Kemudian, materi selanjutnya yang akan saya bahas tentang pembagian. Nah, apa itu pembagian? Membagi suatu bilangan itu sama artinya dengan mengurangi bilangan tersebut secara berulang sampai habis, ya. Itu yang dinamakan pembagian. Nah, sekarang akan saya berikan sebuah contoh. Nih, contoh pembagian 6 dibagi 3. Artinya 6 dikurangi 3 secara terus-menerus sampai hasilnya 0. Jadi 6 dikurang 3, masih dapat hasilnya 3. Lanjutkan, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Berarti sudah selesai. Maka 6 bagi 3 ini ada 2 kali pengurangan sampai habis. Jadi 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, bagaimana dilihat 2? Kamu tinggal hitung ada berapa kali angka pengurangan yang kamu hitung ini. Jadi dikurangi 3 ada 2 kali, maka 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, sekarang pembagian ada 3 macam. Pertama, pembagian tanpa sisa. Di sini saya berikan contoh. Tentukan hasil dari 24 dibagi 2. Nah, ini cara pertama dengan cara pengurangan berulang. Pembagian tanpa sisa dengan cara pengurangan berulang. Jadi tinggal 24 bagi 2. Kamu tuliskan lagi 24-nya dikurangi 2 secara berulang sampai hasilnya 0. Nah, rupanya ada 12 kali pengurangan. Maka 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12, ya. Ingat ya, mengapa hasilnya 12? Karena tadi ada 12 kali pengurangan sampai dia hasilnya 0. Jadi 24 dikurang 2, 22. 22 dikurang 2, 20. 20 dikurang 2, 18. Dan seterusnya. Maka didapat hasilnya 0. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian ada juga dengan cara bersusun. Cara bersusun, kita letakkan angka 24 ini di dalam kurungan. Nah, 2 ini di luar. Nah, cara membaginya yang pertama kita ambil satu angka dulu dari paling sebelah kiri. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2. Ya. Ingat, mengambil angkanya kita sesuaikan. Jika angkanya sudah dapat dibagi, kita ambil satu angka saja. Tapi kalau misalnya angka sebelah kirinya, misalnya ini 1, belum bisa bagi 2, jadi kita ambil 2 angka. Ya, jadi disesuaikan. Karena ini tadi angka sebelah kirinya sudah 2 dan itu bisa dibagi dengan 2, jadi kita pakai satu angka saja. Maka 2 dibagi 2 sama dengan 1, letakkan di atasnya. Kemudian 1 kalikan lagi dengan 2, maka hasilnya 2. Kemudian dikurangkan, habis. Nah, tersisa 4. 4-nya ini diturunkan. Ya. 4-nya diturunkan, dibagi lagi dengan 2. Maka dapat hasilnya 2 dan letakkan di atas. Kemudian 2 dikalikan 2, dapat hasilnya 4. Lalu dikurangkan, jadi 4 dikurang 4, 0. Nah, karena hasilnya sudah 0, maka pembagiannya sudah selesai. Jadi 24 dibagi dengan 2, itu sama dengan 12. Nah, silakan kalian pilih cara mana yang lebih mudah bagi kalian agar dapat memahami pembagian ini dengan mudah. Nah, sekarang Bapak lanjut ke pembagian dengan sisa. Bapak berikan contohnya, tentukan hasil dari 45 dikurang 4. Nah, pembagian dengan sisa ini ada 2 cara seperti yang tadi. Yang pertama dengan cara pengurangan berulang dan yang satunya dengan cara bersusun. Nah,
Saya bahas pertama cara pengurangan berulang, yaitu misalnya 45 dibagi 4. Jadi 45 ini dikurang 4 terus sampai akhirnya sisa 1. Nah, jadi ada 1 kali pengurangan dengan sisa 1. Maka 45 dibagi 4 sama dengan 11. Kemudian ditulis sisa 1. Ya. Jadi 45 dibagi 4. Kamu hitung ada berapa pengurangannya. 1, 2, 3, dikurang terus. Kan 45 dikurang 4, 41. 41 dikurang 4, 38, dan seterusnya sampai dia akhirnya sisa 1. Nah, itu kamu hitung pengurangannya ada berapa kali. Nah, dapatnya 11. Terus kamu tuliskan sisa 1, ya. Ini adalah pembagian dengan sisa. Kemudian dengan cara bersusun, ya, sama dengan yang pembagian tanpa sisa tadi, kita bagi dengan, karena ini satu angka yang sebelah kiri sudah bisa membagi dengan angka yang di luar, jadi kita pakai satu angka saja. Jadi 4 dibagi 4 hasilnya 1. Ya, jadi tulis di atasnya. Kemudian 1 kalikan lagi dengan 4. Maka dapat 4. Letakkan di bawah angka yang kita pakai tadi ya. Ingat, bukan di bawah 5, karena kita tadi tidak memakai angka 5. Kita hanya memakai angka 4, jadi letakkan di bawahnya. Oke. Kemudian dikurangkan 0. Jadi kalau 0 di sini nggak usah ditulis. Kemudian 5-nya diturunkan. Kita bagi lagi 5 bagi 4. Nah, di perkalian 4 yang mendekati 5 dan tidak lebih dari 5 itu 4 dikali 1. Jadi tuliskan 1 di atas. Kemudian 1 dikalikan 4 lagi, letakkan di bawah. Dikurangi 5 dikurang 4, maka hasilnya sisa 1. Nah, pembagian selesai dengan sisa 1. Sudah. Jadi 45 dibagi 4 sama dengan 11 sisa 1. Nah, itu cara pembagian dengan sisa. Dan yang terakhir, pembagian partisi. Untuk pembagian partisi akan saya berikan contoh. Misalnya 10 dibagi 2. Nah, bagaimana itu pembagian partisi? Apakah seperti ini? Ada 10 jeruk, kemudian dikurangi 2, dikurangi 2, 2, dikurangi 2, dan dikurangi 2? Ya, bukan. Ini dinamakan pembagian berulang. Nah, pembagian partisi ini seperti yang sebelah kanan ini. Jadi ada 10 jeruk. Ini karena kita sudah tahu hasilnya, jadi langsung dibagi 2 kelompok. Jadi ada 5 dan ada 5. Ya, jadi pembagian partisi itu adalah pembagian yang kita sudah mengetahui hasilnya. Maka dari itu pembagian partisi ini bisa dilakukan jika kamu sudah menghafal perkalian. Jadi kamu akan lebih mudah mencari hasilnya. Seperti 10 bagi 2. Jadi kamu ingat aja di perkalian 2 yang menghasilkan 10, 2 dikali berapa? Ya, 2 dikali 5. Jadi 10 bagi 2 hasilnya 5. Itulah pembagian partisi. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini kalian dapat memahaminya. Terus belajar, pantang menyerah, dan jaga kesehatan kalian. Oh iya, jangan lupa coba kerjakan beberapa soal untuk latihan kalian di rumah. Oke? Pulling out the coupe at the light.